Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jarod Wiwoho. Saya mahasiswa Universitas Siber Asia. Di sini saya akan membahas soal dari tugas 2 mata kuliah dasar pemrograman. Berikut adalah soalnya. Kita lihat. Ini adalah soal tugas 2 dalam mata kuliah dasar pemrograman dengan dasar tutornya Ibu Sian Ramadana Soltin, Skom Mkom. Ini adalah soal, ada 2 soal. Lanjut kita bahas. Di 2 soal tadi kita diminta untuk membuat sebuah flowchart dan pseudocode dari program-program yang ada. Sebelum itu semua, kita harus tahu dulu apa itu flowchart dan pseudocode. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Dan yang di sebelah kanan ini adalah simbol-simbol yang sering kita gunakan dalam pembuatan sebuah flowchart. Ini adalah yang pertama adalah simbol flow direction symbol, yaitu untuk menghubungkan perintah satu proses pertama dengan proses berikutnya. Dan ini adalah terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau untuk akhiran. Dan ini adalah konektor simbol juga. Dan ini adalah processing simbol yang akan menunjukkan pengolahan suatu data. Dan ini adalah manual operation. Dan ini ada simbol decision untuk melakukan apabila ada kondisi-kondisi yang akan kita hadapi dalam pembuatan flowchart. Dan ini adalah simbol input dan output yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Ini adalah simbol manual output, simbol preparation, built-in process, simbol display, simbol disk and online storage, simbol magnetic, chip unit, simbol punch card, simbol dokumen. Terus selanjutnya adalah pseudocode atau kode semu dapat diartikan sebagai deskripsi dari algoritma pemrograman yang dituliskan secara sederhana dibandingkan dengan sintaksis bahasa pemrograman. Tujuannya agar lebih mudah dibaca dan dipahami manusia. Pseudocode juga memiliki fungsi lain, yaitu yang pertama dapat digunakan sebagai alat untuk dokumentasi. Yang kedua, untuk mempermudah proses penerjemah menjadi suatu bahasa pemrograman. Yang ketiga, dapat digunakan untuk proses mencari sebuah ide tanpa harus memikirkan implementasi dari suatu bahasa pemrograman khusus. Yang keempat, lebih mudah mengembangkan aplikasi yang akan kita buat. Dan notasi-notasi dalam pseudocode yang paling sering digunakan itu adalah input untuk memasukkan sesuatu data, output untuk menampilkan hasil dari data yang telah kita proses, ada while, sebuah proses yang untuk yang terjadi di balik layar atau untuk perulangan, ada repeat, x until untuk proses perulangan x hingga y terjadi, ada if, a, then b, else, c. Sebuah logika layaknya jika a maka
maka B, jika tidak maka C. Dan yang sebelah kanan ini adalah contoh sederhana dari sebuah pseudocode. Ini contohnya adalah untuk program untuk menghitung luas segitiga. Dan ini adalah dalam pseudocode ada 3 bagian. Yang pertama ini judul, yang ini judul. Dan yang kedua ada deklarasi. Dalam deklarasi itu kita memiliki variabel berikut tipe datanya. Dengan di sini ada variabel luas, alas, tinggi dengan tipe data integer. Selanjutnya masuk ke dalam deskripsi atau algoritma. Itu ada proses input atau perhitungan dari luas program kita. Dan yang terakhir adalah outputnya. Oke, kita lanjut soal nomor 1 yang telah kita lihat tadi. Dianalis seorang supervisor pada sebuah perusahaan manufaktur ingin mengetahui siapa saja karyawan yang berperan dalam meningkatkan produksi tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu. Karyawan-karyawan ini akan diberikan sertifikat penghargaan dan bonus. Rancanglah flowchart dan algoritma pseudocode untuk suatu program yang dapat menerima data karyawan, nama depan dan nama belakang karyawan, serta produksi unit tahun ini dan produksi unit tahun lalu. Tampilkan data karyawan, performance, apakah produksi meningkat dari tahun sebelumnya, dan bonus. Rincian bonus adalah sebagai berikut. Untuk 1000 unit atau kurang, bonusnya adalah 250.000. Untuk 1001 sampai dengan 3000 unit, bonusnya ada 500.000. Untuk 3001 sampai dengan 6000 unit, bonusnya adalah 1 juta. Dan untuk 6001 unit atau lebih, bonusnya adalah 2 juta. Dan yang dari soal ini, kalau saya akan lebih sederhanakan lagi untuk pengerjaannya. Jadi kita tahu apa yang harus kita kerjakan, dan di sini diminta adalah untuk merancang sebuah flowchart dan algoritma pseudocode. Maka kita buat di sini poinnya adalah bentuklah flowchart dan pseudocode. Yang kedua, apa nih yang kita dapat dari soal ini, yaitu inputan. Di sini diminta untuk kita menampilkan nama depan dan nama belakang karyawan. Jadi kita memerlukan inputan nama depan dan nama belakang. Selain itu, kita juga diminta untuk membandingkan data produksi tahun ini dengan data produksi tahun lalu. Sehingga kita membutuhkan inputan data produksi tahun ini dan tahun lalu. Serta di sini juga ada rincian bonus, yaitu adalah perhitungan bonus. Maka ini juga akan kita masukkan. Dan output finalnya adalah dari program ini itu menampilkan data karyawan, performance, apakah produksi meningkat dari tahun sebelumnya, dan bonus. Maka kita dapat menyimpulkan untuk output dari program ini adalah data karyawan, performance meningkat atau menurun, dan bonus yang akan didapat itu berapa. Baik, kita langsung ke penyelesaiannya. Dan untuk yang sebelah kiri ini adalah flowchart yang saya buat dari soal tadi. Di sini ada simbol mulai atau start. Dan dilanjutkan ada deklarasi dengan variabel char. Ada nama depan, ada nama belakang dengan tipe datanya char. Dan ada tipe data integer dengan PPAS. PPAS ini adalah produksi lalu atau tahun lalu, dan PNow ini adalah produksi sekarang. Kemudian bonus ini bertipe data integer, dan ada performa itu dengan tipe data string. Dan yang kita lihat yang tadi ini kan ada, kita butuh inputan ini akan kita masukkan dalam proses kita. So, inputan atau kita read nama depan, nama belakang, produksi tahun lalu, dan
produksi tahun ini. Setelah ini semua kita dapat, kita masuk dalam sebuah kondisi di mana jika produksi tahun lalu lebih kecil dari produksi tahun ini. Jika lebih kecil, artinya produksi tahun ini mengalami peningkatan ketimbang produksi tahun lalu. Jika iya, maka performa produksi otomatis meningkat. Performa meningkat, kita hitung lagi, ada mulai untuk perhitungan bonus. Jika produksi yang tahun ini itu kurang dari 1000, kita periksa apakah kurang dari 1000. Jika iya, maka bonus yang didapat oleh karyawan tersebut adalah 250.000. Jika tidak, maka kita cek lagi di sini. Jika produksi tahun ini dia cuman antara dari 1001 sampai dengan 3000. Jika iya, maka bonus yang didapat adalah 500.000. Jika tidak, kita cek lagi apakah produksinya antara dari 3001 sampai dengan 6000. Jika iya, maka bonusnya yang didapat karyawan tersebut adalah 1 juta. Jika tidak, maka otomatis perhitungannya bonus produksi karyawan tersebut di tahun ini adalah lebih dari 6.000. Maka bonus yang akan dia dapat adalah 2 juta. Nah, jika kita mengalami kerugian, artinya produksi tahun lalu lebih besar daripada produksi tahun ini, maka performa produksi itu akan menurun. Dan ini semua nanti akan ditampilkan di output. Dengan output yang tadi kita buat, outputnya itu adalah data karyawan berupa nama depan dan nama belakang, dan performa meningkat atau menurun, dan bonus yang didapat. Maka di sini kita tampilkan aja outputnya berupa nama depan, nama belakang, performa produksi. Di sini adalah performa, jadi nanti yang akan tampil adalah performanya itu menurun atau meningkat. Dan yang terakhir adalah perhitungan bonus karyawan yang didapat. Nah, itu selesai. Nah, ini adalah contoh flowchart yang saya buat untuk soal pertama. Selanjutnya kita lihat pseudo code-nya. Pseudo code-nya kurang lebih seperti ini. Program menentukan performa dan bonus karyawan. Ada sebuah deklarasi, ada variabel nama depan, nama belakang dengan tipe data char, ada produksi tahun lalu, produksi tahun ini, dan bonus bertipe data integer, ada performa, variabel performa dengan tipe data string. Dan ini saya kasih keterangan, PPAS itu adalah produksi tahun lalu, PNow itu adalah produksi tahun ini. Selanjutnya ada deskripsi. Ada sebuah inputan yang kita telah bahas di sini. Inputan ada kita membaca sebuah nama depan, nama belakang, produksi tahun lalu, produksi tahun ini dengan pertimbangan kondisi. Jika kondisi produksi tahun ini lebih besar dari produksi tahun lalu, maka performa produksi meningkat dengan perhitungan bonus. Jika produksi barangnya itu kurang dari 1000, maka mendapat bonus 250.000. Jika lebih dari 1000, maka kita cek lagi sini. Jika produksinya 1001 sampai dengan 3000, maka dia masuk dalam bonusnya 500.000. Jika lebih dari 3000, maka jika produksi antara 3001 sampai dengan 6000, maka bonus yang didapat adalah 1 juta. Jika lebih dari 6000, maka bonusnya yang didapat adalah 2 juta. Dan jika
produksi tahun lalu lebih besar daripada produksi tahun ini, maka performa produksi menurun dengan bonusnya 0. Dan setelah itu kita ini hanyalah perhitungan bonus, jadi kita harus menampilkan bonusnya, makanya read bonus. Kemudian kita tampilkan pula outputnya, yaitu berupa nama depan, nama belakang, performa, produksi naik atau turun, dan bonus. Dan seperti inilah pseudocode yang dapat saya buat dari soal pertama. Lanjut kita soal kedua. Untuk soal kedua itu buatlah flowchart dan algoritma pseudocode dari sebuah program yang bertujuan untuk menghitung luas dari sebuah segi 4. Pengguna diberikan pilihan apakah ingin menghitung luas persegi atau persegi panjang. Apa pilihan dijalankan oleh metode rectangle dan pengembalian nilai pilihan pengguna ke program utama berdasarkan pilihan pengguna. Input satu nilai numerik jika pengguna memilih menghitung luas persegi, dan input dua nilai numerik jika pengguna memilih menghitung luas persegi panjang. Setelah dilakukan perhitungan luas, tampilkan hasilnya. Berikan pilihan kepada pengguna untuk melakukan perhitungan ulang hingga pengguna menginput sebuah nilai value. Di sini sama seperti soal nomor 1. Kalau saya lebih sederhanakan lagi soalnya. Jadi yang dibutuhkan apa? Kita membuat flowchart dan pseudocode. Maka di sini kita butuh flowchart dan pseudocode. Dengan inputan apa? Di sini kita diberi pilihan. Pengguna diberikan pilihan apakah ingin menghitung luas persegi panjang atau persegi. Maka kita membuat sebuah inputan pilihan. Apakah itu luas persegi ataupun luas persegi panjang. Dengan ini dapat kita buat dengan proses perjabangan dan looping. Selanjutnya di sini ada kondisi di mana jika dia memilih luas persegi, maka pengguna harus menginput satu nilai numerik untuk menghitung luas persegi. Dan jika luas yang dipilih adalah luas persegi panjang, maka pengguna harus menginput dua nilai. Dan output yang dihasilkan adalah hasil dari perhitungan luas persegi atau luas persegi panjang. Berikut penyelesaian untuk soal 2. Ini adalah flowchart yang saya buat untuk penyelesaian dari soal 2. Di sini saya memulai dan memiliki variabel pilih R1, R2, dan luas dengan bertipe datanya integer. Kemudian kan kita diminta untuk menginput pilihan. Apakah dia memilih satu untuk tipe pilihan itu ada dua kan tadi kan, persegi atau persegi panjang. Jika dia memilih satu, maka dia berarti memilih untuk menghitung luas persegi. Jika dia memilih dua, maka dia memilih untuk menghitung luas persegi panjang. Jika dia memilih satu, maka dia hanya menginput satu nilai ya ini ya. Maka menginput satu nilai, input R1. Nah, untuk persegi itu kan rumusnya adalah luas sama dengan sisi kali sisi. Maka karena di sini inputnya R1 yang untuk mewakilkan sisinya, maka proses dari perhitungan luasnya adalah luas sama dengan R1 dikali R1. Dan jika dia memilih R1 kali R1, dan yang nanti akan ditampilkan di output. Selanjutnya jika dia memilih 2, yaitu luas persegi panjang, jika iya maka untuk luas persegi panjang ini diharuskan untuk menginput dua nilai. Berarti dia menginput R1 dan R2. Yang R1 ini R1 ini untuk mewakili sisi dari panjang, dan R2 ini untuk mewakili sisi dari lebar. Karena luas persegi panjang itu yaitu luas sama dengan
panjang kali lebar yang nanti akan ditampilkan di output. Dan jika tidak memilih di luar dari pilihan kita tadi 1 atau 2, maka akan tampil pilihan tidak cocok. Setelah tadi perhitungan luasnya tampil, maka kita ini kita lihat diberikan pilihan kepada pengguna untuk melakukan perhitungan ulang, sehingga di sini kita kasih kondisi ketika pilihannya itu tidak sampai dengan T. Jika penggunanya tidak menulis T, maka pengguna dapat kembali dengan untuk menginput pilihan persegi atau persegi panjang. Jadi mengulang kembali dia programnya. Jika dia memilih T, maka iya dan program itu akan selesai. Selanjutnya pseudocode dari soal nomor 2, itu program menghitung luas persegi dan persegi panjang. Kita buat dulu deklarasinya. Tipe datanya integer dengan variabel pilih R1, R2 dan luas. Dengan deskripsi input kita baca dulu pilihannya, klik pilih, kemudian masuk ke dalam perulangan. Di dalam perulangan ini ada kita membaca inputan pilih tadi, kemudian kita switch apakah pilihan tadi apakah dia memilih 1 atau memilih 2. Jika dia memilih 1, maka kita baca inputan R1 nya yang ini, inputan R1. Kemudian R1 ini C1 ini dia untuk menghitung luas persegi, sehingga untuk luasnya ada R1 kali R1 ya. Dan jika dia memilih case 2, yaitu luas persegi panjang, maka dia harus menginput 2 nilai kan. Berarti kita harus membaca read R1, read R2. Maksudnya adalah kita untuk membaca sisi dari panjang dan sisi dari lebar. Kemudian dihitung rumusnya luas persegi panjang yaitu luas sama dengan R1 kali R2. Dan tidak memilih di luar dari 1 dan 2, maka muncul defaultnya yaitu read data tidak cocok. Setelah itu kita tampilkan di output, cukup dengan read sama dengan luas. Dan lalu kita kasih pilihan untuk mengulang program, yaitu dengan while pilih sama dengan T, sama dengan ini, lalu selesai. Baik, saya kira sekian penyelesaian tugas 2 mata kuliah dasar pemrograman. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.